Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan kepada ayah dan bunda yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kita dalam kelas hari ini, dalam kajian hari ini untuk menuntut ilmu dan untuk menjadi orang tua yang lebih baik ke depan insyaallah. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rigzi, yang insya Allah yang akan menjadi moderator pada kelas di pagi hari ini. Sebelum memulai kelas pagi hari ini, izinkan saya menjelaskan sedikit terkait lembaga kami, yaitu kami sendiri adalah Rumah Krucil, merupakan lembaga non-formal yang berfokus pada pendidikan anak usia dini. Selain itu, yang juga masih satu naungan dengan Rumah Krucil, kami juga memiliki lembaga formal untuk jenjang TK dan SD, yaitu Amar bin Dinar. Untuk informasi lebih lengkap, ayah bunda, ayah ibu, silakan kunjungi laman Instagram kami di @rumahkrucil dan @amarbindinar. Baik, ayah ibu, kelas hari ini, kajian hari ini merupakan salah satu rangkaian dari kelas paket Ramadan Rumah Krucil. Program ini merupakan program khusus Ramadan yang terdiri dari kelas anak dan kelas orang tua via Zoom. Insya Allah nanti kami di kolom chat akan kirimkan absensi yang bisa diisi oleh ayah ibu yang baru bergabung hari ini. Ya. Untuk link akan berisi data diri yang bisa diisi untuk nantinya admin bisa konfirmasi kepada ayah dan ibu yang telah mengisi untuk mengikuti rangkaian kelas orang tua selanjutnya. Baik ayah ibu, kelas orang tua hari ini insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz kita bersama Ustadz kita, yaitu Ustadz Lutfi Abdul Jabbar, hafizahullah, dengan tema mengenalkan tauhid pada anak. Alhamdulillah, Ustadz juga sudah bergabung bersama kita di sini. Assalamualaikum Ustadz. Buka suara. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ayah ibu dan guru sekalian, Ustadz sudah berada di... Kedengaran suara Ana? Alhamdulillah terdengar Ustadz. Baik. Untuk selanjutnya insya Allah akan disampaikan kajian kita hari ini bersama Ustadz kita, Ustadz Lutfi Abdul Jabbar. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbal Alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya,
juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Para hadirin, teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk tetap terus menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah. Di hari Jumat ini, di bulan Ramadan ini, menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi amal soleh, menjadi bekal kita untuk bisa beramal yang mengantarkan diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilm, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu agama, Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Hari ini kita ingin berbicara tentang sesuatu yang sangat penting yang harus diperhatikan orang tua terhadap anak-anaknya. Orang tua banyak yang sadar tentang pentingnya memberikan vitamin untuk jasad anak-anak mereka. Orang tua banyak yang sadar tentang pentingnya mereka memberikan bekal ilmu-ilmu dunia terhadap anak-anak mereka agar anak mereka menjadi orang yang sukses dan selamat di dunia mereka. Tetapi banyak orang tua yang terkadang lalai, lupa, bahkan mungkin tidak perhatian terhadap akidah dan tauhid anaknya. Ini sangat ironis dan sangat berbahaya bagi anak-anak kita. Tauhid itu adalah dasar dari segala kebaikan. Tauhid adalah sadar jiwa bahwasannya Allah yang menciptakan, Allah yang diibadahi, Allah tujuan hidup, Allah tempat kita kembali. Ini penting sekali ditanamkan kepada anak-anak. Ketika anak-anak sudah sadar dalam dirinya bahwasannya dia harus ibadah kepada Allah, dia harus bertujuan hidup kepada Allah, dia harus melakukan kebaikan karena Allah, maka orang tua akan mendapatkan buah yang baik untuk anak-anaknya. Dia akan mendapatkan anak-anak yang saleh. Kita nggak bisa menjaga anak kita 24 jam terus-menerus. Kita cuma bisa menjaga fisiknya, tapi kita nggak bisa menjaga hati mereka. Nggak bisa menjaga iman mereka. Nggak bisa menjaga bagaimana tentang apa yang ada di batin mereka. Yang di batin itulah tauhid, itulah akidah, itulah keyakinan. Kalau yang di batinnya baik, maka akan baik seluruh amal. Kalau yang di batinnya jelek, maka akan jelek seluruh amal. Ala yahya qalb, itulah hati. Dan akidah tauhid letaknya di hati. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis yang kita pahami bersama. Kata Rasulullah SAW, Inna fil jasadin mudghah, idza saluhat saluhat jasadu kulluh, wa idza fasadat jasadu kulluh, ala wahiya qalb. Di dalam tubuh ada segumpal darah. Jika dia baik, maka akan baik seluruh tubuh. Jika dia jelek, maka akan jelek seluruh anggota tubuh. Itu adalah hati. Bagaimana memperbaiki hati? Kenalkan hati tadi kepada penciptanya, kepada yang telah menghidupkan dan mematikan. Kenalkan hati kepada tujuan hidupnya. Itulah tauhid. Mengesahkan Allah dalam kehidupan. Ini salah satu dasar yang terpenting mengapa kita harus mengajarkan tauhid kepada anak-anak kita. Kalau di hatinya sudah sadar tentang Allah, dia akan berbuat baik pada orang tua bukan karena orang tua, tapi karena Allah. Dia akan meninggalkan yang haram bukan karena takut orang tua, tapi karena dia mencari ridha Allah. Dia akan menjadi orang yang beradab dan beretika yang baik, bukan karena hanya ingin dinilai manusia, tapi dia ingin mendapatkan keridhaan dari Tuhannya. Ini penting sekali untuk ditanamkan kepada anak-anak, dan itulah tauhid. Dan puncak dari tauhid adalah an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarak. Kau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika kau tidak mampu melihatnya, yakinlah bahwasannya Allah melihat dirimu.
Bagaimana bisa tertanam dalam jiwa seorang anak bahwasanya dia yakin dia melihat Allah atau dia yakin Allah melihat dia? Diperkenalkan anak tentang Allah. Memperkenalkan anak tentang Allah, itulah ilmu tauhid. Pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan orang tua agar anak menjadi anak yang bertauhid? Sebelum kita berbicara itu, kalau kita melihat ke dalam Al-Quran, semua kisah-kisah orang tua dan anak yang menceritakan tentang anak-anak yang soleh, semuanya orang tua yang mengajarkan kepada anak-anaknya tauhid yang benar. Luqman mengajarkan tauhid kepada anaknya. Imran mengajarkan tauhid kepada anaknya. Yakub mengajarkan tauhid kepada Yusuf. Ibrahim alaihissalam mengajarkan tauhid kepada Ismail. Bahkan seluruh para nabi mengajarkan tauhid kepada anak-anak. Nanti kita akan bawa sedikit beberapa ayat dan contoh tentang mereka mengajari anak-anaknya tauhid. Bahkan Yakub ketika meninggal berkata kepada anaknya, "Idh hadara Ya'qubul maut." Ketika kematian telah mendatangi Yakub, Yakub berkata, "Ma ta'buduna min ba'di?" Wahai anak-anakku, apa yang kau ibadahi setelah aku nanti? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub. Kami akan beribadah kepada Tuhanmu, Tuhan Ibrahim, Tuhan Ismail, dan Tuhan Yakub. Dan kami tidak akan menyekutukan sedikit pun kepada Tuhan-Tuhan kami, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat Yakub kepada anak-anaknya agar bertauhid kepada Allah. Akhirlah Yusuf, anak yang kuat dalam tauhid. Wasiat Ibrahim kepada anaknya agar berlaku tauhid. Lahirlah Ismail, anak yang pasrah ketika ingin disembelih karena berharap ridha Allah. Wasiat Luqman kepada anaknya, la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah termasuk kesyirikan yang sangat besar, dosa yang sangat besar. Semua kisah orang-orang soleh di Quran yang berinteraksi dengan anaknya selalu mewasiatkan tauhid. Itu yang mereka wasiatkan kepada anak-anak mereka. Ini yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Tauhid. Bukan hanya kita meninggalkan harta. Harta kalau kita tinggalkan bisa menjadi baik, bahkan bisa menjadi buruk. Dia menjadi baik kalau yang memegangnya baik. Dia menjadi buruk kalau yang memegangnya buruk. Kalau tauhid yang kita tinggalkan kepada anak-anak kita, maka dia akan menjadi anak-anak yang baik. Apa yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan kebaikan anak yang bertauhid kepada Allah? Yang pertama, orang tua harus sadar ketika dia berhubungan intim, dia menikah, bukan hanya sekedar melampiaskan nafsunya, tapi dia niatkan, aku ingin memiliki keturunan anak-anak yang saleh dan salehat. Ini niat yang pertama. Niat yang harus dihadirkan orang tua ketika dia ingin memiliki anak. Anak-anak yang beribadah kepada Allah. Anak-anak yang meninggikan kalimat Allah. Anak-anak yang membela agama Allah. Sehingga niat baik orang tua ini berbuah menjadi kebaikan. Bukan hanya sekedar memiliki anak karena kebutuhan hidup, atau bukan hanya sekedar sebagaimana manusia umumnya memiliki anak. Harus niatkan dalam hidup kita ketika kita memiliki anak, agar anak tadi menjadi anak-anak yang beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami, anak-anak kami dan keluarga kami, wa dzurriyyatina qurrata a'yun, yang menghibur mata kami, menyenangkan kami,
Waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami bagi orang-orang bertakwa itu imam. Ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang tua harus menghadirkan ini dalam niatnya ketika memiliki anak. Menjadi anak-anak yang membela agama Allah. Menjadi anak-anak yang beribadah kepada Allah. Harus dia masukkan ini dalam dirinya. Agar dia ketika mendidik anak, melahirkan anak, atau bahkan berusaha memiliki anak, semua dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena niat baik dia. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua orang itu akan diberikan sesuai apa yang dia niatkan. Kalau dia niatkan karena ingin ibadah kepada Allah, maka Allah akan berikan kebaikan kepada dia. Dan jangan lupa, orang tua tidak boleh dia putus asa dalam doa. Kita nggak bisa memperbaiki anak kita kalau bukan Allah yang memperbaiki mereka. Kita juga nggak bisa menguasai hati mereka. Kita cuma bisa memantau fisik mereka. Hati mereka itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, orang tua harus banyak berdoa agar Allah Subhanahu wa taala perbaiki anak-anak kita. Nabi Ibrahim alaihissalam, dia seorang nabi. Dia bapaknya para nabi. Dia berdakwah untuk tauhid. Dia menghancurkan patung-patung. Tapi tetap dalam doanya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak cucuku beribadah kepada patung. Bahkan Ibrahim berkata, Rabbi ja'al hadza baladan amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jadikanlah negeri ini baldadan, negeri yang aman. Wajnubni, jauhkan aku dan anak cucuku beribadah kepada patung. Nabi Ibrahim, seorang nabi yang dengan tangannya menghancurkan patung-patung, tetap berdoa kepada Allah. Apalagi kita. Kita harus berdoa kepada Allah. Ya Allah, lindungi anak-anak. Ya Allah, lindungi hati mereka. Jauhkan mereka dari kesyirikan. Cintakan mereka kepada ilmu. Baikkan hati mereka. Perbaiki jiwa mereka. Tidak boleh orang tua putus asa dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada fasilitas dan sebab yang tertinggi dan terbesar untuk memperbaiki anak kita. Sebagaimana sebab yang terbesar itu adalah doa. Sekolahan itu sebab, tapi tidak sebesar doa. Kurikulum pendidikan itu sebab anak menjadi baik, tapi tidak sebesar doa. Pergaulan anak, guru, orang tua, lingkungan itu sebab anak menjadi baik. Tapi itu tidak terlalu besar. Tapi yang terbesar adalah doa kepada Allah. Kalau bukan karena Allah, walaulah hadani Allah, kalau bukan karena Allah memberikan kita hidayah, lanakunna minal muhtadin. Lanakunna minal muhtadin. Kita pasti, kalau bukan karena Allah, kita tidak akan bisa mendapatkan hidayah. Tapi kalau Allah memberikan kita hidayah, maka tidak akan pernah ada yang bisa menyesatkan kita. Orang tua harus banyak berdoa kepada Allah. Jangan dia ketika sudah memasukkan anaknya ke pondok, atau dia sudah memberikan kurikulum pelajaran kepada anaknya dengan pendidikan agama yang benar, lalu dia bersandar hanya kepada kurikulum dan pondok pesantren tadi. Jangan. Itu cuma sebagian sebab. Tetap sebab yang terbesar kita adalah doa kepada Allah. Para nabi berdoa. Para orang soleh berdoa. Selain mereka mengajarkan, mereka mendoakan anak-anak mereka. Ini faktor yang terbesar juga. Kemudian, ketika kita sudah mempunyai niat yang baik, lalu kita berdoa kepada Allah, mulailah ajarkan anak mengenal Allah sesuai dengan usianya, sesuai dengan tahapannya, sesuai dengan akal. Mungkin bisa diajarkan melalui
awal mengucapkan la ilaha illallah. Ketika dia baru bisa berbicara, ditalkinkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sehingga pertama kali ucapan yang bisa dia ucapkan adalah Allah. Ya subhanallah. Ini ketika pertama kali dia bisa mengucap. Ketika dia sudah mulai memahami, maka pahamkan siapa yang menciptakan. Pahamkan siapa yang maha agung. Pahamkan kepada dia siapa yang harus dia takuti, dia cintai, dia agungkan. Allah. Perhatikan Rasulullah SAW. Ketika suatu hari dia pernah duduk bersama anak tirinya. Ketika itu anak tirinya anak kecil, anaknya Ummu Salamah, makan bersama Rasulullah SAW. Ketika makan bersama, dia mengambil makanan yang jauh, yang dekat, semua dia ambil. Rasulullah SAW ketika itu memanggil dia, ya gulam, samillah. Kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Wahai anakku, samillah. Sebutkan nama Allah. Makanlah yang dekat, dan makanlah dengan tangan kanan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada dia untuk mengenal nama Allah dan menyebutkan nama Allah. Untuk apa? Untuk makannya, untuk minumnya, untuk kesehariannya. Ini bisa kita ajarkan. Ketika dia mulai bisa berbicara, ajarkan dia untuk mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ketika dia sudah bisa mendengar dan memahami, pahamkan tentang pengagungan kepada Allah. Ketika dia sudah bisa memahamkan, ajarkan dia tentang bismillah. Memakan dengan bismillah, minum dengan bismillah, pakai baju dengan bismillah, masuk rumah dengan bismillah, belajar dengan bismillah. Nanti dia tanya, apa itu bismillah? Dengan nama Allah. Siapa itu Allah? Allah itu penciptamu. Allah itu pengaturmu. Allah itu yang memberikan kau rezeki. Allah itu yang menghidupkan. Ajarkan di dalam dirinya untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antaranya juga adalah mengajarkan mereka dengan tarbiyah yang bertahap tentang tauhid. Tentang tauhid itu 3 ilmu yang paling penting kita tanamkan kepada dia. Yang pertama, ilmu tentang mengenal Allah. Siapa Tuhanmu? Apa hak Tuhanmu? Apa kewajibanmu kepada Tuhanmu? Apa nama Tuhanmu? Bagaimana sifat Tuhanmu? Ajarkan ini perlahan demi perlahan. Contoh, mengenal nama Tuhan. Kita ajarkan siapa yang menciptakan. Lalu kita ajarkan bagaimana sifat Allah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Indah, alamnya ini indah, Dia pun Maha Indah. Kita ajarkan pula nama-namanya. Dia memiliki nama Ar-Razzaq, Ar-Rahman. Kenalkan dia. Nama Allah. Yang kedua, ilmu tauhid yang harus kita ajarkan adalah mengenal Nabi. Siapa Nabi kita? Bagaimana kisah Nabi kita? Bagaimana kehidupannya? Bagaimana kepahlawanannya? Bagaimana kisah-kisah Nabi kita, perjuangannya? Bagaimana mukjizatnya? Apa hak Nabi kita? Ajarkan kepada anak. Dan apa kewajiban kita terhadap Nabi kita? Mengikutinya, mencintainya, menghormatinya, menyanjungnya. Dan apa yang kita dapatkan kalau kita menunaikan hak Nabi kita? Kita akan dimasukkan surga. Kita akan dicintai oleh Allah. Kita akan diridhoi oleh Allah. Ajarkan ini. Yang kedua, mengenal Nabi Muhammad SAW. Kenapa Allah utus Nabi? Karena Allah ingin mengajarkan kita agama. Diutus seorang Nabi. Yang ketiga, ilmu tauhid yang harus diajarkan kepada anak kita adalah mengenal Islam, agama kita. Tadi mengenal Allah, mengenal zatnya, mengenal namanya, mengenal sifatnya, mengenal dan bagaimana tahu bersikap hak dan kewajiban kita kepada Allah.
Yang kedua, mengenal Nabi kita. Siapa dia, bagaimana akhlaknya, bagaimana kisahnya, bagaimana fisiknya, bagaimana keluarganya, bagaimana anaknya, bagaimana perjuangannya, bagaimana superhero-nya dia. Sehingga anak mengagumi Rasulullah. Yang ketiga, ajari agama. Apa itu Islam? Apa itu Quran? Apa itu hadis? Bagaimana bisa memahami Quran dan hadis? Ini menjadi sebuah jalan hidup kita. Tiga ini dasar ilmu akidah tauhid yang harus kita ajarkan kepada anak kita. Nas'alullah salam wal afiyah. Nas'alullah salamah wal afiyah. Kita bisa lihat bagaimana kisah para nabi. Contohnya adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia membangun kaidah-kaidah atau pondasi-pondasi Baitullah, dia membangun di atas tauhid. Wa bawa'na li Ibrahim makanal bait an la tusyrik bi syai'an. Ketika kami siapkan untuk Ibrahim membangun bait, membangun rumah. Apa yang pertama kali dibangun? Alla tusyrik bi syai'an. Jangan kau sekutukan aku dengan apapun. Wa tahhir baiti li ta'ifina wal qa'imina wa ruk'is sujud. Sucikan rumahku bagi kelompok-kelompok orang-orang yang berdiri, orang-orang rukuk dan orang yang sujud untuk Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim begitu semangat. Contohnya Nabi Ibrahim begitu semangat mengajarkan tauhid kepada anak-anak. Nabi Ibrahim begitu semangat berdoa kepada Allah. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku, anak cucuku beribadah kepada patung. Rabbana waj'alna muslimina lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang Islam, berserah diri padamu. Wa min dzurriyyatina, jadikan anak cucuku, keturunanku ummatan muslimatan lak. Umat yang bertunduk patuh pada dirimu. Ini Nabi Ibrahim. Ini poin yang berikutnya kita katakan tadi apa? Ajari anak ilmu tauhid. Ilmu tauhid tadi menjadi 3. Nabi Ibrahim mengajarkan tauhid kepada anaknya. Nabi Yakub mengajarkan tauhid kepada anaknya. Am kuntum syuhada id hadara Yaqubul maut, Yaqubul maut, id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apakah kalian menjadi saksi ketika Yakub datang kepada kematian? Artinya di hujung hayatnya Yakub. Apa yang Yakub wasiatkan kepada anaknya? Apakah harta? Bukan. Kata Allah, qala li bani. Yusuf berkata kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku, apa yang kau sembah selain? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kau sembah setelah aku meninggal nanti? Qalu na'budu ilahak. Maka anak-anaknya menjawab, kami beribadah kepada Tuhanmu ya abad. Wa ilaha abaik. Kami beribadah kepada Tuhan Bapak, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak, ilahan wahid. Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun. Dan kami kepada Tuhanmu, kami berserah diri. Anak-anaknya paham. Anak-anaknya Yakub paham bagaimana berserah diri kepada Allah. Begitupun kita pahamkan tentang makna la ilaha illallah. Apa arti la ilaha illallah? Sebagian orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya la ilaha illallah itu bahwasannya tidak ada pencipta kecuali Allah. Ini salah. Bukan maknanya bahwasannya la ilaha illallah itu bermakna tidak ada pencipta selain Allah. Tidak. Itu makna yang salah. Kita yakin Allah pencipta, itu benar. Tetapi dalam poin apakah la ilaha illallah artinya tidak ada pencipta selain Allah? Kita katakan tidak. Itu bukan arti la ilaha illallah. La ilaha illallah artinya tidak ada yang diibadahi dengan benar dan hak kecuali Allah. Ada perbedaan. Mengakui Allah pencipta dengan mengakui Allah saja yang diibadahi. La ilaha illallah itu bukan mengakui Allah pencipta saja. Tapi la ilaha illallah harus mengakui Allah lah yang diibadahi. Karena mengakui Allah pencipta saja itu tidak memasukkan orang dalam tauhid yang benar.
Iblis mengakui Allah menciptakan, tapi iblis tidak mau ibadah kepada Allah. Bahkan iblis mengatakan, khalaqtani min nar. Ya Allah, kau telah ciptakan aku dari api. Apakah iblis masuk ke dalam Islam? Tidak. Padahal dia mengakui Allah menciptakan. Begitupun orang tua kalau hanya mengajarkan la ilaha illallah, artinya tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Dia hanya membatasi ibadah saja kepada Allah. Atau tidak ada pencipta selain Allah. Dia hanya mengajarkan bahwasanya Allah pencipta, tapi tidak mengajarkan Allah yang diibadahi. Itu kesalahan. Itu kesalahan. Di dalam hadis-hadis yang banyak, atau sebelumnya lagi, ketika kisah Luqman. Luqman berkata kepada anaknya, itu qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduh. Ketika Luqman berkata kepada anaknya dan menasehati anak. Itu berada pada surat Luqman ayat 13 sampai 16 dan 17. Perhatikan itu. Itu cara pendidikan yang Allah abadikan di Quran dengan yang terbaik. Yang pertama kali diwasiatkan Luqman kepada anaknya, ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan kau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah la dzulmun azim, kezaliman yang sangat besar. Setelah Luqman mewasiatkan anaknya tidak menyekutukan Allah, Luqman mewasiatkan agar bakti pada orang tua. Kemudian Luqman mewasiatkan agar anaknya itu berbuat baik, beradab, beretika, jangan sombong. Itu semua setelah dia mengatakan kepada anaknya, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Jangan sekutukan Allah, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi akhlak, etika, adab, bakti pada orang tua, itu diajarkan. Betul, Luqman mengajarkan itu pada anaknya. Tapi setelah mengajarkan tauhid kepada Allah. Karena tidak akan bisa dibangun bakti kepada orang tua yang benar kecuali dia mengenal Allah dulu. Karena tidak akan mungkin bisa dibangun dia bermuamalah, beretika yang baik dengan teman-temannya kecuali dibangun di atas dasar dia mengenal Allah. Coba perhatikan. Orang tua yang lupa mengajarkan anak-anaknya mengenal Allah. Begitu anaknya sudah besar, apakah anaknya menjadi berbakti pada orang tua? Tidak. Kenapa? Karena anaknya tidak tahu bahwasannya berbakti itu adalah bentuk daripada penghambaan diri kepada Allah. Dianggap berbakti itu hanya sekedar adat, berbakti hanya sekedar etika. Jadi ketika dia tidak mengenal Allah sebagai Tuhannya, dia mudah meninggalkan orang tuanya tidak berbakti pada orang. Tapi kalau anak diajarkan tauhid, mengenal Allah, mengenal bagaimana kewajiban dia kepada Allah, dia akan berbakti pada orang tuanya bukan hanya sekedar karena orang tuanya, tapi dia berbakti pada orang tuanya karena dia mengenal Allah Tuhannya. Kalau kau lupa mengenalkan anakmu kepada Allah, disitulah saatnya dia akan lupa berbakti pada dirimu. Tapi kalau kau mengenalkan anakmu kepada Allah, disitulah saatnya kau akan menjadikan dia anak yang berbakti pada dirimu karena Allah. Orang yang lalai mengenalkan anaknya kepada Allah, dia akan merasakan anaknya tidak menjadi anak yang baik. Rasulullah SAW pun banyak mengajarkan kepada para sahabat untuk mendahulukan tauhid. Perhatikan, ketika Rasulullah SAW berkata kepada Mu'ad. Ketika itu Rasulullah bersama Mu'ad dalam sebuah kendaraan. Mu'ad termasuk sahabat yang muda. Sahabat junior yang banyak diajari oleh Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah mengajarkan kepada dia, ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibadi wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Ya Mu'ad, tahukah engkau apa haqqullah 'alal ibad? Hak Allah kepada hamba dan hak hamba kepada Allah. Rasulullah mengajarkan hak Allah. Mu'ad mengatakan Allah wa Rasulullah. Allah dan Rasulullah lebih tahu. Dan Rasul mengatakan haqqullah 'alal ibad ayya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah kepada hamba agar hamba tadi beribadah kepada Allah dan jangan sekutukan Allah dengan apapun.
dan hak hamba yang akan Allah berikan, an la yu'adzib man la yusyrik bi syai'an. Allah tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Sampai Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas? Ya Rasulullah, boleh nggak aku kabarkan ini kepada manusia? Bahwasanya kalau kau tunaikan hak Allah, engkau tidak akan pernah mendapatkan azab. Kalau kau beribadah kepada Allah, Allah akan maafkan dosa-dosa. Kata Rasulullah, la tubasyiru fayattakilu. Jangan kau kabarkan dulu pada manusia. Mereka akan bersandar. Mereka akan tidak beribadah maksimal kepada Allah. Ini hadis Rasulullah mengajarkan kepada Mu'adz agar mengetahui hak Allah. Bagaimana Mu'adz bin Jabal menjadi seorang pemuda yang hebat, yang tangguh, yang membanggakan Islam. Begitu juga ketika Rasulullah SAW bersama Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Ketika Rasulullah SAW bersama Abdullah bin Abbas di atas kendaraannya. Ini hadis yang sangat agung. Bagaimana etika mengajarkan anak-anak dalam tauhid. Ketika itu Rasul di atas kendaraan bergoncengan bersama Abdullah bin Abbas, bukan dalam sebuah kelas, bukan dalam sebuah majelis yang resmi, tapi dalam keadaan santai. Ini pun menjadi sebuah pelajaran. Kita mengajari anak itu tidak mesti dalam sebuah keadaan atau sebuah majelis yang resmi. Terkadang kita sedang berjalan, mengendarai kendaraan dengan dia, bergoncengan di mobil atau di motor dengannya. Kita bisa ajarkan, masukkan sedikit demi sedikit. Ketika Rasulullah berkata kepada Abdullah bin Abbas, ya bunai, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Aku akan ajari engkau beberapa kalimat. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan jaga engkau. Ihfadillah tajidu tujahaka. Jagalah Allah, engkau akan dapatkan Allah di hadapan. Apa yang diwasiatkan Rasulullah? Menjaga Allah. Apa maksudnya menjaga Allah? Jaga hubunganmu dengan Allah. Kalau hubunganmu dengan Allah baik, kau akan dapati Allah di dalam keadaan apapun. Lalu Rasulullah mengajarkan, fa'lam anna ummat law ijtama'at alla yanfa'uka bisyai'. Kalau seandainya seluruh umat berkumpul ingin memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu sedikit pun kecuali yang telah Allah tuliskan untuk. Kalau seandainya semua mereka berkumpul, anyadurruk, ingin mencelakakan diri, mereka tidak akan pernah bisa mencelakakan kecuali yang telah Allah tuliskan. Allah, Rasulullah ajarkan kepada dia tawakal dan percaya kepada takdir. Menjadi jiwa yang kuat, jiwa yang tawakal. Tidak akan ada yang pernah mencelakakan saya kalau Allah melindungi saya. Tidak akan ada yang bisa memberikan manfaat kepada saya kalau Allah tidak memberikan manfaat kepada saya. Menjadi jiwa yang kokoh, menjadi jiwa yang berani. Maka Rasulullah SAW ketika mengajarkan Abdullah bin Abbas tadi, lalu Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya bahwasannya Allah lah yang akan memberikan kebaikan kepada kita. Teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak di keseharian kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita tauhid. Ketika kita berjalan bersama kepada dia, mungkin anak kita melihat ada orang yang memiliki keterbatasan. Mungkin keterbatasan fisik, kelemahan dan semisalnya. Kita bisa ajarkan tauhid dari itu. Mungkin anak kita bertanya, ya ayah itu kenapa orang itu? Kemana kakinya? Tidak ada kakinya. Apa yang kita ajarkan? Anakku, Allah ciptakan dia tidak berkaki karena Allah ingin menguji dia dan menguji kita. Menguji dia agar sabar, menguji kita agar syukur. Begitu juga kalau kita melihat orang susah. Ketika ada orang susah, orang yang sulit, kita bisa menjadi sebuah pelajaran tauhid buat anak kita. Atau bahkan ketika anak kita menginginkan sesuatu, dia ingin mainan, dia ingin sesuatu yang mungkin saat itu belum bisa kita berikan kepada dia. Kita bisa ajarkan tauhid kepada dia. Anakku, kalau kau mau sesuatu, doa kepada Allah. Minta kepada Allah. Insya Allah nanti Allah berikan. Sehingga dia berdoa.
Ya Allah, berikan aku mainan. Ya Allah, berikan aku sepeda. Ya Allah, berikan. Dia berdoa, ajarkan doa kepada dia. Jadi dia ketika menginginkan sesuatu, ketergantungan hatinya adalah Allah. Maka ketika orang tuanya memiliki kemampuan, lalu orang tuanya memberikan kemampuan tadi, atau yang dia mintakan tadi, maka itu akan menjadi baik bagi dirinya. Banyak sekali cara kita dalam kehidupan untuk menanamkan tauhid. Bahkan Rasulullah SAW dalam makanan. Ketika makan, mengajari bismillah. Banyak. Ketika kita ajak dia berjalan-jalan, melihat gunung yang indah, melihat pemandangan yang indah, dia senang, dia kagum. Tahukah kau siapa yang menciptakan? Tahukah kau siapa yang melukis ini semua? Tahukah kau siapa yang mengadakan ini semua? Allah. Dia yang menciptakan, dia yang memberikan, dia yang melukis, dia yang memilikinya. Maka dialah memiliki segalanya. Ini ditanamkan kepada anak sehingga anak terus mengagung Allah dalam dirinya. Teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya. Ketika kita memahami tadi, kita niat baik, kita berdoa, kita ajarkan tauhid, 3 ilmu yang penting tadi, lalu bagaimana mengajarkan sesuai dengan ilmunya. Yang terpenting juga adalah yang keempat, orang tua harus belajar tauhid. Bagaimana kau ingin memerintahkan sesuatu sementara kau tidak tahu sesuatu tadi? Bagaimana kau ingin mengajak kepada sesuatu yang sesuatu tadi kau pun tidak tahu? Maka orang tua juga harus belajar tauhid. Mencontohkan tentang tauhid. Orang tua juga harus memiliki ilmu sehingga dia tidak jatuh dalam kesalahan. Sebagian orang tua karena dia tidak punya ilmu, dia jatuh dalam kesalahan tanpa dia sadar. Dia biarkan anaknya bermain padahal permainannya mengganggu tauhid. Dia biarkan anaknya menonton padahal tontonan yang mengganggu tauhid. Kata orang tua, nggak apa-apa kok. Aku nggak melihat itu ada satu kesalahan. Ketidaktahuan dia karena ketidakada ilmuannya dia. Padahal betapa banyak sekarang fasilitas-fasilitas yang merusak tauhid anak-anak. Film-film yang ketika anak menangis, apapun yang dia inginkan, ada Doraemon, ada kantong ajaib. Orang tua nggak tahu bahwasannya di situ ada sebuah gambaran yang sedang menggiring bahwasannya yang memberikan segala keinginan adalah kantong ajaib, bukan Allah. Kalau orang tua tidak berbekal tauhid, orang tua nggak tahu tentang kesalahan. Atau mungkin seperti permainan atau film-film cemen atau film-film kartun, tapi dia menjadi hebat ketika dia memiliki sebuah gelang, dia memiliki sebuah cincin, dia memiliki sebuah benda yang dia keluarkan sehingga dia menjadi hebat karena benda itu. Akhirnya tertanam di pikiran anak bahwasannya kalau kita memiliki benda-benda tersebut kita akan menjadi kekuatan lebih. Bukankah ini kesalahan dalam tauhid? Maka orang tua juga harus berbekal tauhid dalam hidupnya. Harus berbekal tauhid dalam hidup. Harus belajar ilmu agama. Harus dia mendalaminya agar dia juga bisa memberikan rambu-rambu yang baik kepada anak-anaknya. Allah harap mungkin ini yang bisa saya sampaikan, poin-poinnya. Mudah-mudahan dipahami. Niat yang baik, berdoa, ajarkan anak ilmu yang benar. 3 tadi, ilmu mengenal Allah, mengenal Rasul, ilmu tentang Islam. Bagaimana Rasulullah mencontohkannya dari perkara-perkara yang kecil. Yang berikutnya orang tua pun harus belajar tentang tauhid sehingga dia tahu rambu-rambu yang benar. Mungkin itu saja dari saya. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Tafadhol pertanyaan. Syukran jazakallah khair, Ustaz. Alhamdulillah. Kepada ayah ibu atau para guru yang ingin bertanya, silakan boleh diketikkan di kolom komentar atau boleh langsung raise hand bertanya kepada Ustadz. Alhamdulillah sudah masuk pertanyaan pertama Ustadz di kolom komentar. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana jika anak mulai bertanya di mana Allah? Apakah cukup dengan menjawab di atas arsy ataukah ada jawaban lain yang lebih baik untuk disampaikan pada anak? Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik. Kalau anak bertanya di mana Allah, adakah jawaban yang terbaik?
Tidak ada jawaban yang terbaik kecuali jawaban yang dijawab oleh Allah sendiri. Tidak ada jawaban yang terbaik kecuali jawaban yang dijawab oleh Rasulullah. Rasulullah ketika bertanya kepada anak kecil, budak perempuan, Aina Allah? Di mana Allah? Budak itu mengatakan, Fis sama. Allah di langit. Rasulullah mengatakan, Atikha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia, dia orang yang beriman. Itu jawaban yang terbaik. Lalu kalau nanti anak bertanya, Ustaz, kalau di langit nanti bagaimana? Katakan kepada dia, wahai anakku, akalmu tidak bisa berpikir tentang Tuhanmu. Karena Tuhanmu gaib, akalmu tidak bisa berpikir tentang gaib. Karena Allah yang mengabarkan dia di langit, Rasulullah mengabarkan Allah di langit, kita beriman kepada apa yang Allah kabarkan. Karena dia lebih tahu tentang dirinya dibanding akal kita. Sudah, tutup sampai situ. Kalau dia bertanya tentang panjang lebar, katakan, kau tidak akan bisa membayangkan Tuhanmu. Tuhanmu itu gaib. Dia ada. Dia di langit, dia mengabarkan. Allahu a'lam. Itu jawaban yang terbaik dan tidak ada jawaban yang lebih baik daripada itu. Baik, syukran Ustaz. Dipersilakan untuk ayah ibu dan para guru yang ingin bertanya. Tafadholu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Atau tidak ada? Baik, sekali lagi kepada ayah ibu dan para guru, apabila yang ingin disampaikan, tafadholu. Boleh ketik di kolom chat atau langsung raise hand bertanya kepada Ustaz. Nah, alhamdulillah masuk lagi pertanyaan Ustaz di kolom chat. Bismillah. Ya, Bagaimana cara menghadapi anak yang tantrum dalam Islam, Ustaz? ya, saya pahami tantrum itu adalah seperti anak yang mudah menangis, mudah emosi, seperti itu. Kalau pemahaman saya ini salah, tolong diperbaiki. Betul itu yang dimaksud dengan tantrum? Kalau itu yang dimaksud dengan tantrum, yang pertama adalah diruqyah. Biar dia tenang. Karena emosi, marah, itu terkadang dari syaitan. U'idzuka bikalimatil tamah min kulli syaitan wal hama min kulli ainil lama. Ditiupkan kepada dia. Karena dia sendiri belum bisa ta'awud dari syaitan. Orang marah, emosi, Rasulullah mengajarkan kita untuk ta'awud dari syaitan. Ketika anak kecil yang marah, emosi, dia belum bisa ta'awud. Maka orang tuanya menta'awudkan untuk dia. U'idzukum bikalimatil tamah min kulli syaitan wal hama min kulli ainil lama. Tiupkan kepada dia. Lalu orang tua pun tenang. Jangan sampai orang tua terpancing dengan apa yang ada pada dia. Kalau memang saatnya dia marah, dibiarkan dulu dia meluapkan marah. Ketika dia sudah meluapkan marahnya, sudah mulai tenang, berikan dia nasihat. Halus, sayang, peluk, agar dia tenang. Lalu kabarkan kepada dia bahwasannya, kalau kau tidak marah itu lebih baik. Kalau kau jaga dirimu itu lebih baik. Kalau orang tuanya pun ikut marah, ikut panik, ikut emosi, maka itu bukan menjadi obat. Itu malah menjadi contoh bagi dia. Marah dibangun dengan marah. Ya Allah alam. Itu sementara yang saya pahami. Bacakan ta'awud kepada dia. Hadapi dia dengan lembut dan sabar. Biarkan kemarahannya terus berlalu. Nangisnya terus berlalu. Lalu ketika dia mulai tenang, peluk dia, halus dia, sampaikan kepada dia kebaikan.
Iya, mungkin itu yang saya paham. Baik, syukran Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan lagi di kolom komentar. Bismillah, Ustadz. Kalau kita berusaha membina anak untuk taat pada Allah, tapi kalau dalam keluarga yang cukup dekat, dan kurung sepupu yang sudah besar atau tantenya, ini belum menaati salah satu perintahnya. Misal memakai jilbab, bagaimana jawaban kita selain mari kita doakan semoga Fulan besok bisa memakai hijab karena bertemu secara rutin Ustaz. Jadi bertanya beberapa kali sampai berkata, kenapa doa kita belum diijabah ya Ibu? Jazakallah khair Ustaz. Harus pahami juga kepada anak bahwasannya tidak semua yang dia lihat itu yang dia alami dalam kehidupan berarti harus dia contoh. Kita hidup di antara hitam dan putih. Kita hidup di antara yang baik dan yang jelek. Kita nggak bisa menutupi dia semata dan telinga semua dari kejelekan. Nggak bisa. Karena dia pasti akan melihat kejelekan, sedikit atau banyak. Dia akan mendengar kejelekan sedikit atau banyak. Disitulah kita membangun dalam diri dia, supaya dia bisa memfilter yang baik dan yang jelek. Jangan kita menyalahkan yang lain dahulu sebelum kita membangun dalam diri. Dia melihat orang nggak sholat. Apakah kita kita berikan dia di tempat-tempat yang harus hanya orang sholat? Enggak. Pasti dia akan ketemu dengan orang yang nggak sholat. Lalu bagaimana? Bentengi dia. Yang nggak sholat itu nggak benar. Nggak sholat itu salah. Dia itu salah. Begitu juga yang nggak pakai jilbab. Nggak pakai jilbab itu salah. Nggak benar. Kabarkan kepada dia. Lalu seperti tadi, kita doakan supaya dia mendapat hidayah. Tapi belum mendapat hidayah, Ustaz. Kok belum juga? Ajarkan kepada anak. Bahwasannya kita dalam berdoa harus sabar. Hidayah tidak Allah berikan kepada siapapun, tapi Allah pilih. Maka orang-orang yang Allah pilih, itu adalah orang-orang yang baik. Atau katakan juga sebagian anak-anak, kenapa Umi bercadar kok dia nggak bercadar? Kenapa Umi begini dan begitu? Kenapa mereka tidak? Mereka membandingkan umpamanya. Uminya mulai istiqomah di atas agama. Tapi dilihat orang-orang nggak istiqomah dalam agama. Katakanlah, Alhamdulillah Umi sudah belajar agama. Mungkin mereka belum tahu ilmunya. Mereka belum belajar. Itu nggak masalah. Bukan dalam rangka merendahkan orang lain, tapi dalam rangka untuk memahami kepada anak. Yang benar itu benar, yang salah itu salah. Agar menjadi benteng dalam dirinya tentang kebenaran. Allah. Ya, seperti itu. Baik, syukran Ustaz. Ada lagi pertanyaan dari kolom chat. Assalamualaikum Ustadz. Afwan bertanya di luar topik. Izin bertanya. Saya ibu dari seorang putra usia 4 tahun. Saat ini ia mulai belajar sholat, mengaji, doa-doa, dan surah-surah pendek. Jika diajari tentang huruf hijaiyah, doa-doa, dan surah pendek, ia cepat menyerap. Ia seringkali ikut sholat Jumat di masjid bersama kakek atau ayahnya. Namun, jika diajak sholat fardu, seringkali ia menolak karena ingin bermain. Bagaimana kami sebagai orang tua bisa terus memberikan peringatan agar anak kami mau diajak sholat fardu. Jazakallah khair. Ustaz. Anakmu umur 4 tahun. Bacaan Quran, bacaan huruf, cepat hafal. Diajak ke masjid senang. Lalu kadang-kadang sholat 5 waktunya agak susah. Anakmu baik. Nggak ada kekurangannya. Itu baik. Tapi susah sholat 5 waktu. Dia baru 4 tahun. Baru 4 tahun itu Rasulullah SAW memerintahkan umur berapa untuk sholat? 7 tahun. Baru kita memerintahkannya. 4 tahun itu belum perintah. Tapi baru mengajak. Beda. Mengajak itu apa? Mencontohkan. Makanya dia ke masjid kalau Jumatan senang. Karena sambil keluar, sambil main. Nah, kalau coba sholat 5 waktu di masjid, pasti dia senang ke masjid. Karena dia senang bermainnya. Dan itu manusiawi. Dan itu jiwa anak-anak. Jadi kalau ditanya, gimana supaya anak saya senang sholat 5 waktu? Coba ayahnya bawa dia 5 waktu ke masjid.
pasti dia senang. Sebagaimana Jumatan dia senang. Ketika dia nggak mau di rumah sholat, orang tua nggak perlu sedih. Dia 4 tahun. Lalu gimana supaya dia mau, Ustaz? Ibu sholat, nanti dicontoh sama dia. Kakak sholat, nanti contoh sama dia. Tadi terkadang kita belum kepada tahap dia mengerjakan sholat. Tapi tahap dia memperhatikan kita sholat. Itu tahapan. Setiap kita sholat, kita dudukkan di dekat kita. Setiap kita mau sholat, dia lihat kita sholat. Dia belum melakukan, belum. Tapi dia sudah tahu kita melakukan. Dan kita mengulang-ulang melakukan itu. Sehingga nanti apa yang dia lihat, dia dengar, terekam, akhirnya dia melakukan. Allah alam. Syukran Ustaz. Afwan Ustaz sebelumnya. Boleh 3 pertanyaan lagi Ustaz? Boleh, silakan akhi. Oke, syukran Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bismillah. Afwan izin bertanya Ustaz, bagaimana jika anak sudah mengenal tokoh-tokoh seperti Ultraman, Superman, dan lain-lain? Bagaimana cara menjelaskan bahwa itu tidak benar, Ustaz? Jazakallah khair. Iya, ini kenyataan. Mereka melihat, mendengar, menonton tentang itu. Maka orang tua secepatnya untuk mengatakan itu hanya cerita saja. Tidak ada kenyataannya. Lalu dia bawakan pahlawan-pahlawan yang betul-betul nyata. Khalid bin Walid, Ali bin Abu Talib, Utsman bin Affan. Cerita para sahabat. Saya nggak bisa cerita, Ustaz. Kau beli buku kecil yang ringkas. Kau baca sejenak, lalu kau cerita tentang mereka. Cerita tentang perang Uhud. Dengan gaya bahasamu kau ceritakan. Jadi, yang fiktif tadi, katakan ini nggak ada. Tapi yang ada itu ini. Ya. Dan jangan terlalu terus-menerus memberikan itu kepada anak. Bajunya Superman, sepatunya Superman, tasnya Superman, spraynya Superman, kordengnya Superman, poster di kamar Superman. Siapa yang mengagungkan ini? Siapa yang menyebabkan anak mencintainya? Yang memfasilitasinya siapa? Orang tua. Maka jangan seperti itu. Jangan orang tua memfasilitasi yang berlebihan kepada anak-anak untuk mengkultuskan tokoh-tokoh fiktif. Tapi harus orang tua mengajarkan kepada anak-anak tokoh-tokoh yang betul-betul ada dalam Islam. Allah alam. Syukran Ustaz. Selanjutnya, Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana jika anak lebih takut kepada setan atau hal-hal yang menyeramkan yang tidak sengaja dilihat, padahal sudah diingatkan bahwa tidak usah takut, kan ada Allah, tapi terkadang tidak terlalu berpengaruh. Syukran, jazakallah khair. Siapa yang mengenalkan bahwasan itu setan? Siapa yang mengenalkan bahwasannya gelap itu harus ditakuti? Siapa yang mengenalkan bahwasannya kalau ada gondoruo? Anak lahir nggak mungkin kenal itu. Kecuali ada yang mengajarkan kepada dia. Lalu kalau dibilangkan ada Allah, tetap takut Ustaz. Berarti kadar mana yang lebih banyak kau kenalkan? Kalau kadar setannya yang lebih banyak dikenalkan, sesekali dikenalkan tentang Allah, kadar setan lebih besar dalam dirinya. Lebih dia takuti. Dia nonton horor, ditakut-takutin sama orang lain, itu nanti ada setan. Sering terulang. Tapi ditakutin dan diingatkan Allah jarang. Lalu dia lebih takut sama setan. Ya karena memang kadarnya, dosisnya lebih banyak mana. Ini kenyataan. Saya pernah lihat beberapa anak. Ada anak yang nggak pernah diajarkan tentang takutnya gelap. Dia nggak peduli tentang gelap. Yang dia tahu gelap itu cuma nggak kelihatan. Nggak ada kepikiran bahwasan di gelap itu ada jin, di gelap itu ada setan, di gelap itu gondoruo. Siapa yang mengajarkan kepada dia ada setan, jin, dan gondoruo di tempat gelap? Bukankah tontonannya? Bukankah yang dia dengar? Bukankah lingkungannya? Maka kalau ditanya di sini, gimana caranya supaya dia bisa lebih takut kepada Allah? Jangan pernah dimasukkan dia takut kepada setan. Jangan pernah takut-takuti dia. Ada setan loh, ada jin loh, ada gondoruo loh.
terus lalu diberikan tontonan mungkin di HP yang menakut-nakutkan dia. Ini mengkerdilkan jiwa anak-anak. Ini nggak boleh orang tua seperti itu. Ya, jadi kalau bagaimana supaya Allah lebih dia takutkan, hindarkan semua ini dulu dari dia. Baru tanamkan Allah lebih kuasa, Allah lebih hebat. Itu nggak ada. Artinya nggak ada apa-apanya dibanding Allah. Dan kita nggak perlu takut kepada mereka. Seperti itu. Allah alam. Baik, syukran Ustaz. Mungkin pertanyaan terakhir. Bismillah. Afwan Ustadz, izin bertanya, jika anak membuat kesalahan, bagaimana cara terbaik memberi pemahaman kepada mereka kalau perbuatannya itu salah? Anak memiliki kesalahan. Bagaimana mengingatkan anak tentang kesalahan itu? Ini pertanyaan terlalu umum. Kesalahan bertingkat-tingkat. Anak pun bertingkat-tingkat. Maka kita memberitahu sesuai dengan tingkat usia anak dan tingkat kesalahan. Ada terkadang sebagian kesalahan yang kita nggak bisa melakukan apa-apa kecuali diam. Kenapa? Karena dia masih terlalu kecil. Nggak mungkin kita ajarkan karena dia belum paham. Kita diam, kita hindarkan dari kejelekan. Sudah. Intinya, ajarkan dia sesuai dengan ilmunya, pemahamannya, tahapannya. Itu yang penting. Maka saya bilang tadi, ini pertanyaan terlalu umum. Kesalahannya seperti apa? Beda anak umur 5 tahun dengan anak umur 10 tahun dalam berbuat salah. Dan faktor kesalahan pun berbeda. Besar kecil kesalahan pun berbeda. Anak 5 tahun tidak mau sholat, itu nggak apa-apa. Anak 10 tahun nggak mau sholat, itu harus tegas. Jadi bagaimana menghadapi kesalahan anak? Letakkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Porsi besar kesalahannya dan porsi usia. Nggak mungkin anak kecil yang umur 2-3 tahun diberikan hukuman sama seperti anak 7 tahun. Udah dibilang jangan, udah dikasih tahu. Ya kan anak umur 3 tahun nggak tahu. Pemahaman mereka masih lambat. Kita bawa standar anak 7-8 tahun untuk kepada anak ini 3 tahun. Nggak adil. Akhirnya kita stres sendiri. Kita harus tahu, ini anak 3 tahun, 2 tahun, belum sempurna akalnya, pemahamannya, daya tangkapnya. Jadi kita bicara 3 kali, 4 kali, bahkan mungkin 10 kali, dia belum begitu paham. Beda dengan anak yang 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Ketika kita menghadapi anak 3 tahun, dengan standar anak yang 8 tahun dan 9 tahun, kita yang salah. Karena kita memberikan standar yang nggak benar. Maka semua anak punya porsi masing-masing. Semua kesalahan punya porsi masing-masing. Cara menerapkan hukuman punya porsi masing-masing. Sesuai dengan standar tadi. Sesuai dengan usia dan kesalahannya tadi. Allah a'lam. Baik, syukran jazakumullah khairan Ustaz. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Untuk terakhir Ustaz, mungkin ada nasihat singkat untuk kita semua Ustaz, untuk para ayah dan ibu dan para guru-guru kami sekalian Ustaz. Oke, nasihat saya secara pribadi bahwasannya tidak ada warisan yang termahal, yang terindah, yang terbaik kecuali kita wariskan akidah kepada anak kita. Tidak ada pemberian yang terbaik yang kita berikan kepada anak kita kecuali pemberian ilmu agama yang benar. Yang itu akan bermanfaat dunia dan akhirat. Jika orang tua lalai untuk memberikan ilmu agama ini dan mengajarkan kepada ilmu agama ini, maka orang tua tadi telah lalai dalam pendidikan dan tidak bertanggung jawab secara sempurna kepada anak. Mari kita wasiatkan anak-anak kita dengan ilmu agama. Kita wariskan mereka dengan akidah yang benar dan keyakinan yang benar. Warisan harta itu penting, tapi warisan tentang ilmu agama dan keyakinan jauh lebih penting dari itu semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita anak-anak yang soleh dan solehah
Semoga Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama anak-anak kita di akhirat nanti. Semoga kita menjadi ahlu tauhid dan anak-anak kita menjadi membela tauhid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Mungkin itu saja dari saya. Jazakallah khair. Tafadhol Ustaz. Baik, syukran Ustaz, wa iyyaka khair. Alhamdulillah, syukran jazakumullah khair Ustaz, dan syukran jazakumullah khair kepada ayah ibu semuanya. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan tentang mendidik anak tentang tauhid, mengenalkan anak dengan tauhid, dan mendidik anak dengan berbagai ajaran yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Semoga semua ilmu yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga Allah selalu menjaga Ustadz sendiri dan kita semuanya. Semoga semua dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukran jazakumullah khairan atas kehadiran ayah bunda dan para guru semuanya. Dan sekali lagi kami ucapkan syukran jazakallah khair Ustadz atas Jazakallah khair. pembelajaran yang sangat bermanfaat pada hari ini. Mungkin kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, Subhanakallahumma wa asyhadu an bihamdika la asyhadu an ilaha la illa ilaha illa anta, anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu ilaik. atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum Anda tutup kajian orang tua hari ini, saya izin mengingatkan kepada ayah dan ibu, silakan bisa mengisi link konfirmasi kehadiran dan insya Allah akan diinfokan kembali oleh admin untuk jadwal kelas orang tua berikutnya. Untuk sekedar info untuk kajian minggu depan, untuk jadwal selanjutnya di hari Ahad besok, insya Allah akan diisi oleh Kak Hafil. Beliau adalah seorang psikolog klinis, insya Allah dengan tema Ayahku Hebat. Baik, syukran jazakumullah khairan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada ayah dan ibu dan kepada guru yang sudah menyempatkan hadir untuk pembelajaran yang sangat bermanfaat hari ini. Syukran jazakumullah khairan. Kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjutkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.